Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mesya Regina dengan NIRM 0303200125. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktikum pada mata kuliah Aneka Ternak dengan tema identifikasi ternak kelinci yang meliputi dengan jenis, bangsa, jenis kelamin, bobot badan, tipe ternak kelinci beserta ciri-ciri spesifiknya, juga perkandangannya, serta cara handling pada ternak kelinci dan juga penyakit yang dapat menyerang pada ternak kelinci. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak videonya. Tugas praktikum tersebut dilaksanakan di peternakan Pak Yono, di mana peternakan tersebut beralamatkan di Desa Karangan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman diizinkan untuk mengidentifikasi ternak kelinci, di mana pada peternakan tersebut terdapat jenis-jenis kelinci yang dibudidayakan oleh peternak tersebut. Di peternakan tersebut membudidayakan dua jenis kelinci, yakni jenis Hyla dan juga Haikul, di mana untuk jenis Hyla sendiri merupakan jenis kelinci hibrida yang merupakan hasil kerjasama antara Cina dan juga Prancis dengan tujuan untuk mendapatkan bibit kelinci pedaging yang memiliki kriteria unggul. Kelinci Hyla merupakan persilangan dari jenis NZ White dan California serta tipe kelinci raksasa seperti Velmis Dian. Kelinci Hyla memiliki bobot karkas mencapai 60,20% pada umur potong 70 hari. Juga beberapa penelitian menunjukkan kelinci Hyla dapat dijadikan alternatif sumber protein hewani yang berkualitas karena kadar lemak dan protein yang baik untuk kebutuhan tubuh. Sementara itu untuk kelinci jenis Haikul yang merupakan kelinci yang berasal dari Prancis, dan kelinci ini dikembangkan sebagai sumber daging yang memiliki bobot potong 2,35 sampai 2,45 kg pada umur 65 hari dan juga 2,8 sampai 2,9 kg pada umur 78 hari. Serta pada saat umur potong persentase karkas dapat mencapai angka 57-60%, di mana kelinci Haikul ini bisa disebut juga sebagai kelinci New Zealand White Bloodline dari Prancis. Kelinci ini merupakan bibit unggul karena pertumbuhannya cepat, beranak dalam jumlah banyak dan juga bobotnya relatif berat. Usia 90 hari atau 3 bulan, kelinci ini sudah memiliki bobot panen sekitar 2,2 kg sampai 2,5 kg, dan kelinci lepas sapi di usia 1,5 bulan sudah mencapai bobot 1,7 kg, di mana Hyla dan Haikul merupakan kelinci pedaging unggul dengan laju pertumbuhan dan tingkat profit yang tinggi, di mana kedua kelinci tersebut masih relatif baru dikembangkan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu peternak di peternakan tersebut memilih untuk membudidayakan kedua jenis kelinci tersebut. Sementara itu untuk tipe perkandangan, Pak Yono di sini membedakan kandangnya berdasarkan penempatan. Ada di luar ruangan, di dalam ruangan, dan juga ada yang berpindah-pindah. Sedangkan berdasarkan pengolahannya dapat dibedakan menjadi kandang tipe battery, coastal, dan juga range, di mana pada budidaya tersebut Pak Yono menggunakan kandang tipe battery yang merupakan kandang yang tiap ruangnya diisi 1 ekor kelinci. Kandang ini juga biasanya digunakan bagi indukan yang beranak dan mengasuh anak. Untuk mengawinkan kelinci dan juga betina sewaktu-waktu dimasukkan ke kandang jantan, dan untuk tempat pembesaran secara berkelompok hingga anak-anak kelinci lepas sapi. Kandang tipe battery ini juga memiliki beberapa keuntungan, diantaranya seperti mempermudah dalam melakukan sanitasi, mencegah perkelahian dan juga kanibalisme, serta program pengembangbiakan dan pemuliaan dapat diatur lebih mudah, serta memperkecil kematian anak kelinci karena tidak ada gangguan dari kelinci lain. Biaya murah dan juga pemanfaatannya ekonomis. Kandang tersebut difungsikan indukan, betina untuk melahirkan dan mengasuh anak. Bagi pejantan juga digunakan untuk mengawini betina, sementara itu bisa digunakan untuk pembesaran secara kelompok maupun selepas sapi. Sementara itu untuk kegiatan handling, Pak Yono dan istri mengajarkan untuk tidak menggenggam kedua telinga kelinci, karena hal tersebut dapat mengganggu sistem syaraf dan juga dapat mengganggu produktivitas daripada ternak kelinci itu sendiri. Sehingga cara yang tepat ialah dengan mengangkat bagian punggung daripada kelinci, lalu memegang kaki bagian belakang untuk handling yang tepat. Itu dilakukan dengan tenang dan juga hati-hati agar kelinci tidak terjatuh, karena hal tersebut juga dapat memacu kelinci mengalami stres.
Peternakan Pak Yono dalam manajemen kesehatan dan juga sanitasi rutin dilaksanakan sesuai dengan jadwal, di mana untuk pembersihan dilakukan setiap hari setelah pemberian pakan. Lalu per 2 kali dalam seminggu akan dilakukan disinfeksi atau disinfektan kandang, baik kandang kosong maupun kandang yang ditempati. Sehingga untuk higienis kelinci sendiri biasanya dilakukan secara rutin per 45 hari sekali, di mana Pak Yono melakukan tindakan pencegahan atau vaksinasi untuk ternaknya. Adapun tindakan rutin yang dilakukan ialah dengan cara melihat bagian fisik pada ternak apakah terdapat indikator daripada penyakit ataupun munculnya suatu gejala yang dapat mengacu kepada suatu penyakit. Sementara itu, suntik yang sering dilakukan ialah suntik ivermectin atau wormectin untuk mencegah kudis dan juga skabies pada ternak kelinci. Sementara itu, untuk suntik Beplex adalah untuk daya tahan tubuh atau peningkatan nafsu makan pada ternak, baik itu ternak muda maupun ternak darah ataupun indukan. Sementara itu, untuk antibiotik tetes diberikan kepada ternak kelinci untuk memberikan perlindungan terkait untuk pencernaan dan juga pernafasan pada kelinci. Biasanya antibiotik ini berupa antibiotik yang dilakukan secara tetes. Pak Yono juga menyampaikan di mana penyakit kelinci dapat timbul akibat kelengahan dalam menjaga sanitasi kandang, pemberian pakan yang kurang dalam jumlah maupun gizinya, ataupun tertular dari kelinci yang sakit dan juga perubahan cuaca ekstrim, di mana kelinci yang sakit mempunyai gejala seperti lesu, nafsu makannya berkurang, matanya sayu, dan juga suhu badan yang naik maupun langsung turun drastis. Kelinci yang menunjukkan gejala seperti ini sebaiknya dilakukan pisah kandang atau karantina. Ternak kelinci yang sudah terkena penyakit sebaiknya juga dipisahkan dari ternak lainnya. Adapun tindakan yang pernah dilakukan ialah pada kelinci mencret akan dipisah kandangkan dan dikarantinakan. Sementara itu untuk kelinci skabies akan segera diberikan perlakuan berupa pemberian obat ataupun pemberian obat secara oral ataupun suntik. Adapun tips yang beliau bagikan untuk peningkatan produktivitas pada ternak kelinci dapat dilakukan melalui mengurangi kelembapan kandang dengan mengurangi kapasitas kandang sehingga sirkulasi udaranya berlangsung dengan baik, serta mengurangi tingkat stres ternak yang ada di dalam kandang. Serta untuk tamu yang masuk ke area kandang, baiknya mengurangi area kebisingan ataupun cemaran suara yang akan menimbulkan stres pada ternak. Adapun contoh kasus yang beliau berikan ialah pada saat malam tahun baru, di mana di sana suara petasan dapat menimbulkan stres berlebih pada ternak kelinci, sehingga produktivitasnya dapat menurun dan juga dapat mengganggu tingkat stres pada kelinci. Adapun teknik yang beliau lakukan adalah dengan memberikan alas pada tempat tidur kelinci berupa daun pisang untuk memberikan rasa tenang dan juga hawa yang lembab untuk kelinci dan sesuai dengan kebiasaan kelinci itu sendiri. Dari hasil identifikasi juga kami dapat mengetahui bahwasannya beberapa kegiatan yang dilakukan di peternakan tersebut sudah sangat baik dan juga tidak ditemukannya penyakit yang terlalu signifikan dapat menyebabkan kerugian pada peternak tersebut karena beliau sudah melakukan pencegahan dan juga menerapkan beberapa metode yang beliau pelajari di peternakannya. Sekian video saya pada praktikum aneka ternak, tepatnya pada budidaya ternak kelinci. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. See you next video.